Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan iman inilah kita mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia iman ini tetap ada di dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 32, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 31 dan 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah, mengikuti ajaran risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena mencintai Allah berarti juga mencintai Rasulullah SAW. Dan ketika kita mencintai Rasulullah, maka juga mencintai Allah. Dan kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya dan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Artinya adalah mengimani, mempercayai dan menjalankan, mempercayai risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah dan menjalankan syariatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Ali Imran ayat ketiga ayat 132, Allah juga berfirman, wa ati'ullaha wa rasul la'alakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah inilah kita dimasukkan ke dalam surga. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, maka dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 107. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
empat golongan ini adalah golongan bersama orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu empat golongan. Satu, para nabi. Dua, para pecinta kebenaran, as-siddiqin. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat, orang-orang yang soleh. Dan inilah yang setiap saat kita minta di dalam sholat ketika kita membaca Al-Fatihah, dan itu adalah merupakan kewajiban, ya, karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan setiap kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri karunia. Siapa yang diberi karunia? Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69 ini, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Kemudian di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 24, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusarun. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai orang Muslim, orang Islam, untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya, untuk senantiasa mengimani dan mempercayai risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menjalankan syariat agamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan akan menghapus kesalahan kita dan memasukkan ke dalam surga. Bagaimana wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Di antaranya adalah, yang pertama adalah lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada diri kita sendiri, keluarga kita. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna seseorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengecam orang-orang yang tidak mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya daripada diri dan keluarganya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardonaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasul mengancam orang yang lebih mementingkan keluarga, kerabat dan sanak familinya daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Untuk itu Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iqtaraftumuha." Maksudnya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, maksudnya adalah harta benda yang merupakan hasil jerih payah kalian, wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardonaha, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, yaitu rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai karena keindahan dan kenyamannya. Dengan kata lain, jika semuanya itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah, yakni tunggulah apakah yang akan menimpa kalian dari siksaan dan pembalasannya. Karena itulah maka firman selanjutnya disebutkan, hatta ya'tiyallahi bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin, sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Bapak dan Ibu, dari ayat tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 24, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, sanak keluarga, kepada harta benda yang kita miliki. Kita harus lebih dahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus lebih dahulukan tentang melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita harus lebih mengedepankan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, daripada kita taat dan patuh kepada keluarga dan diri kita sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, ya, sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu menjadikan Allah sebagai sesembahan yang kita sembah, ya. Kemudian menjadikan beliau Rasulullah sebagai uswah hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW, mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dalam masalah ubudiyah maupun masalah muamalah, dalam masalah akidah maupun di dalam melaksanakan syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita mencontoh perilaku Rasulullah dalam segala aspek kehidupannya. Kita mencontoh beliau sebagai teladan utama dalam menjalani kehidupan di dunia maupun menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Teladan yang terbaik adalah Rasulullah bagi seluruh manusia,
Menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah berarti adalah menjadikan Rasulullah sebagai referensi utama di dalam kehidupan kita, referensi utama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia maupun menyiapkan bekal kehidupan akhirat. Keteladanan Rasulullah SAW mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Beliau adalah seorang kepala negara, panglima perang, hakim, pemimpin masyarakat, suami, ayah, pendidik, ekonom, sekaligus pembawa risalah tauhid sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahatim birisalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 40. Selama 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, beliau tidak hanya mengajarkan akhlak, beliau juga membangun masyarakat Islam, mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, dalam bentuk hablum minallah, hubungan dengan Allah, hubungan dalam peribadatan, juga mengatur masalah hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, menegakkan kebenaran, keadilan, nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Kemudian mengajarkan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat, dalam bentuk hubungannya dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Itulah yang dimaksud dengan uswah hasanah, yaitu contoh perilaku yang baik dalam kehidupan Rasulullah yang harus kita tiru, ya, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika istri beliau Aisyah ditanyakan bagaimana akhlak Rasulullah, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah pengejawantahan daripada Al-Quran. Al-Quran mengajarkan tentang nilai-nilai luhur dalam kehidupan, dalam hubungan dengan Allah, peribadatan kepada Allah, maupun dalam hubungan sesama manusia. Mengajarkan tentang nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, untuk senantiasa tidak berbuat curang, ya, dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Maka Rasulullah adalah teladan utama, dan ini yang kita jadikan panutan di dalam segala aspek kehidupan, dalam mencari kehidupan, di dalam beribadah kepada Allah, dan di dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, ambillah. Apa saja yang beliau larang atas kalian, tinggalkanlah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasul adalah mencakup seluruh perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Sunnah Rasulullah
tidak hanya dimaknakan secara sempit, yaitu hanya perkara yang bersifat simbolik atau amalan-amalan individu, ya, tetapi adalah merupakan seluruh aspek kehidupan Rasulullah, ucapan, perbuatan, dan tindakan Rasulullah SAW, yang itu adalah bersumber pada wahyu, ya, dan itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam firman-Nya Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia, hudalinnas, dan kemudian pedoman khususnya bagi orang yang bertakwa, hudalil muttaqin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 7 tadi adalah merupakan bersifat umum. Artinya adalah semua petunjuk Rasulullah wajib diterima tanpa pengecualian, ya. Baik itu yang menyangkut tentang hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Sunnah Rasulullah adalah merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem hukum secara utuh, ya. Sistem hukum Islam secara utuh, mengambil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan sesama manusia, di dalam bidang ekonomi, ya, maupun di dalam bidang-bidang yang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah adalah yaitu mengimani risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan melaksanakan syariat agamanya. Islam datang sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam menunjukkan bahwa tidak ada satupun bidang kehidupan yang dibiarkan tanpa tuntunan syariah. Islam tidak hanya mengatur tentang sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi Islam juga mengatur tentang hubungan sosial dengan sesama manusia, baik itu di dalam pendidikan, ekonomi, ya, dalam peradilan, di dalam pemerintahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah berarti adalah taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia maupun persiapan bekal kehidupan akhirat. Itulah yang dimaksud dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya, adalah kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup dan kehidupan kita dalam menjalin hubungan dengan Allah dalam bentuk ubudiyah maupun menjalin kepada semua manusia dalam bentuk muamalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita, dan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Nasrun minna wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.